Nah, kalian di sini siapin uang pecahan baru yang bakal kalian bikin buket. Di sini aku pakai pecahan 10 ribuan, ada 10 lembar. Terus aku siapin juga plastik, ini ukurannya 14 kali 7 cm. Lalu ada isolasi. Nah, kita masukin satu persatu lembar demi lembar uang tadi ke dalam plastik ya teman-teman. Nah, di dalam proses ini tuh kita harus benar-benar sabar masukin uangnya satu persatu biar uangnya itu tetap rapi dan nggak kayak ketekuk-tekuk gitu teman-teman. Ini dia uangnya udah selesai kita masukin ke plastik. Nah, di sini aku mau bentuk kayak tulip karena ini requestan dari customer aku, dia minta bentuk tulip. Jadi kalian caranya itu kalian satuin dari ujung ke ujung, terus kayak bentuk kayak gini, persegi segitiga kayak gini. Nah, di ujungnya kalian pakaiin isolasi, terus di dalamnya juga kalian isolasiin. Dan kalian lakuin ke seluruh uang yang bakal kalian jadiin bucket. Jangan lupa setelah proses ini kalian perlu siapin tusukan sate. Di sini aku pakai tusukan sate yang paling kecil yang size-nya 10 cm yang ada di seluruh toko biasanya kayak gini. Nah, kalian masukin atau tempelin kayak gini. Lalu kita pakai isolasi buat ngerekatinnya. Tara, jadinya gini deh. Pokoknya lakuin ke seluruh uang-uang tadi sampai semuanya selesai. Setelah itu kita next ke tahap selanjutnya. Nah, jadi kalian siapin kardus kayak gini. Ini kardus bekas, sebenarnya bisa pakai kardus apapun. Nah, buat kuping-kupingnya ini kalian potong. Nah, bagian kuping-kuping ini yang aku pakai buat kerangka atau dasar si buketnya teman-teman. Atau kalau enggak kalian juga bisa ngukur dari bagian tengah kardus itu, nggak harus di kuping-kupingnya. Tapi karena kadang ada yang tanya gimana cara motongnya gitu kan. Nah, ini yang lebih gampangnya dari kuping-kupingnya. Atau kalian mau ukur sendiri juga bisa kalau dari tengah bagian kardus kalian. Selanjutnya bagian-bagian tadi kita tekuk kayak gini. Nah, kita tekuknya itu sekitar size 5 cm. Nah, ketika setiap kupingnya itu udah selesai ditekuk, kita lanjutin sampai semua yang kardus yang udah kita siapin itu habis teman-teman. Nah, buat cara nyambunginnya kalian bisa pakai perantara si lakban bening, atau kalau lebih bagus lagi itu pakai lem tembak juga oke teman-teman. Nah, buat tebel atau besar kecilnya gulungan kardus ini itu nanti disesuaikan sama isian buket kalian teman-teman. Di sini kan aku mau bikin buket uang dan uangnya cuma 10 lembar, jadi aku nggak bikin diameter pegangannya itu terlalu besar. Jadi aku cuman pakai 3 lembar kuping kayak tadi. Kalau misalnya lebih besar berarti kalian harus pakai lebih banyak kuping atau kardusnya. Nah, selanjutnya kita masukin uang tadi yang udah kita rangkai ke dalam si tadi kardus yang udah kita buat kayak gini. Nah, susunannya itu tergantung sama kreativitas kalian dan gimana bentuk buket yang kalian ingin buat. Nah, untuk proses kalian tusuk ke kardus ini, misalnya kalian kesusahan, kalian bisa kayak pakai cutter atau pakai yang tusukan sate yang lebih besar buat kayak bikin lubang dulu, baru kalian pakaiin tusukan sate yang udah ada uangnya kayak gitu teman-teman. Nah, tips juga buat kalian biar gampang lagi buat nusukin tusukannya ke kardusnya, kalian ikutin aja rongga-rongga yang ada di kardusnya, tapi arahnya itu kayak disilangin, jangan kayak lurus aja kayak gitu teman-teman. Jadi dia jadi kayak kesannya itu ngunci biar dia nggak goyang. Lebih bagus lagi setelah ini proses selesai, kita bisa pakain bawahnya itu pakai lem tembak biar lebih nggak goyang. Nah, ini dia hasil susunan dari buket uang tulipnya aku kayak gini teman-teman. Oke, habis ini kita mau ngerekatin bagian bawah ini pakai lakban bening. Karena di sini aku nggak pakai lem tembak, jadi ini aku tapisin bagian bawah pakai lakban bening. Tujuannya apa? Biar dia itu kayak nyatuin dan biar si susunan tusukan satenya ini nggak goyang atau nggak lari-lari kayak gitu teman-teman. Oke, kita next ke tahap selanjutnya. Di sini aku mau pakai kertas krep. Ya, kertas krepnya itu kayak gini. Kalau yang kalian belum tahu, di toko-toko itu banyak. Dan ini harganya cuma satu ininya itu 1.000 rupiah atau 2.000, aku lupa, sekitar segitu. Nah, kalian potong kertasnya itu kayak gini. Ini kan bagian baru, dia langsung potong aja kita kayak gini. Nah, setelah dipotong, kalian buka lipatan tadi, pokoknya sampai ujung ya. Nah, setelah itu kita lipat dari ujung ke ujung
biar jadi lebih pendek. Nah, setelah itu kita lipat lagi teman-teman. Nah, sampai bagian segini. Nah, setelah bagian segini, kita langsung potong. Oke, setelah selesai ini kita biarin dulu kertas scrapnya. Lanjut kita mau ngambil bunga artificial atau bunga palsu buat kita masukin ke dalam buket ini. Nah, kalian susun susunan bunga tadi itu menutupi bagian kayak apa itu tusukan satenya biar nggak kelihatan dari depan teman-teman. Walaupun nanti mau kita tutupin lagi sama si kertas scrap, tapi diusahakan kayak nggak ada bagian belakang atau tusukan sate yang kelihatan. Jadi kita langsung lihatnya itu kayak, oh ini ada bunga di bagian depan. Nah, lanjut di sini kita ambil kertas scrap tadi yang udah kita potong, terus kita bentuk silang kayak gini. Kemudian kalian susun kertas scrap yang udah kalian bentuk ke bagian depan buket kalian, atau kayak numpuk di bagian depan setelah bunga artificial tadi. Nah, usahain kertas scrap ini juga kayak menutupi bagian yang masih terlihat tusukan satenya. Kalau tadi misalnya kalian pakai bunga artificial kayak belum nutup sempurna di bagian belakang yang tusukan sate itu. Nah, kayak gini kalau kalian udah bisa nutupin semua tusukan sate yang di belakang. Intinya itu kalian harus usahain jangan sampai ada tusukan sate yang kelihatan dari look tampilan depan buket uang kalian teman-teman, karena itu bakal kayak kesannya nggak bagus. Nah, ini dia kerangka buketnya yang udah jadi. Ini kuat dan super duper aman banget, dan di bagian depannya rapi banget, bagian belakang juga. Selanjutnya kita masuk ke tahap wrapping. Di sini aku pakai 1 lembar dan aku bagi 2 kayak gini. Nah, setelah itu aku pakai 1 sisinya dan aku potong kayak gini. Kita ukur dulu. Nah, setelah itu kita potong. Nah, ini karena ada yang belum rapi, jadi aku potong lagi buat ngerapiin. Setelah itu kita pakai layer ini buat layer utama atau bagian tengah. Kalian tekuk aja jadi 2, terus kalian tempelin pakai isolasi. Oke, next kita lanjut ke layer 2 dan 3. Di sini aku pakai kertas yang 1 sisi lagi, aku bagi 2. Kalian bisa pakai cutter atau gunting sih, sebenarnya bebas. Nah, setelah itu aku mulai dari sisi kanannya. Tekukannya itu sebenarnya masih sama kayak tadi, cuman kayak gini. Nah, kalian bisa pakai isolasi biar dia nggak gerak-gerak. Nah, baru itu terus kita tempel. Nah, kalian rekatin pakai isolasi bening. Setelah itu kita masuk ke layer ketiga pakai sisi yang tadi. Nah, ini tekukannya masih sama, kalian bisa langsung tempelin atau kalian bisa pakai isolasi buat lipetannya itu nggak gerak-gerak. Ini biar memudahkan kalian. Nah, selanjutnya kita tempelin juga pakai isolasi teman-teman. Nah, ini dia tampilan look layer 1, 2, dan 3. Untuk para pemula ini masih worth it banget buat kalian coba karena layernya itu nggak ribet. Oke, next kita ambil lagi 1 lembar wrapping, terus aku bagi 2. Ini aku lipet dulu biar ada lipetannya. Terus kita pakain cutter atau gunting, terus kita bagi 2 lagi buat layer ke 4 dan 5 kayak gini. Oke, setelah itu aku mulai dari sisi kanan lagi. Ini buat layer 4. Lipatannya itu masih sama. Buat kalian yang mau pakaiin isolasi dulu sebelum ditempelin ke buket itu nggak apa-apa, tapi karena ini aku udah bukan pro sih sebenarnya, tapi karena udah biasa jadi kan yaudah langsung aku tempelin aja. Nah, oke, next kita ke layer kelima. Masih sama kayak tadi, lipetannya masih kayak layer 2 dan 3. Nah, setelah itu kita tempelin pakai isolasi lagi teman-teman. Oke, ini dia look dari layer 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di sini kita mau bikin layer 6 dan 7 atau layer terakhir di bagian depan. Nah, kalian potong kertasnya dan lipet kayak gini. Simak video aku. Nah, setelah itu kita potong. Nah, 2 bagian yang kecil ini bakal kita jadiin layer ke 6 dan 7 atau di bagian depan sendiri. Nah, kalian pakai lipetan kayak gini, kalian buat kayak gini, terus kalian pasang di bagian depan kanan dan kiri pakai isolasi ya teman-teman. Nah, ini hasilnya buat layer ke 6 dan 7 udah jadi. Nah, kita bakal next ke bagian bawah buat nutupin si pegangannya. Terus kita ambil sisa kertas tadi, kita lipat lalu kita gunting kayak gini.
Nah, bagian yang kecil ini kita bagi dua. Ini buat nutupin bagian depan dan belakang. Nah, kita tempelin ke bagian depan dan belakang pegangannya itu pakai double tip. Sebenarnya bisa kalau misalnya pakai isolasi bening, tapi biar lebih rapi lagi pakai double tip. Setelah selesai, bagian yang tadi sisa ini kita bagi dua. Ini buat bagian kanan dan kiri. Nah, ini dia hasil look jadinya kayak gini teman-teman. Setelah aku pasang pita, stiker, dan lain-lain.